Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, para narasumber kegiatan konferensi pers siang ini, dan kami mengucapkan selamat datang kepada para rekan media, baik yang bergabung secara luring di tempat ini dan yang bergabung secara daring. Seperti Bapak Ibu ketahui sekalian dan rekan-rekan media bahwa hari ini bertepatan dengan Hari Anti Penyiksaan Internasional. Untuk itu kita mewakili KUPP melaksanakan konferensi pers hari ini. Tanpa berlama-lama, untuk memberikan sambutan pembukaan, kami persilakan kepada yang terhormat Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Republik Indonesia, Ibu Putu Elvina, untuk memberikan sambutan. Baik, terima kasih Siska. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan siang ini terima kasih tentu saja atas kehadiran teman-teman media yang berkenan hadir atas undangan Komnas HAM terkait press conference terkait bagaimana kemudian upaya kita untuk menanggulangi, setidaknya meminimalisir penyiksaan-penyiksaan yang kerap dilaporkan dan terjadi di Indonesia. Hari ini merupakan peringatan anti penyiksaan tepat 26 Juni ya. Dan tentu saja kita Indonesia sudah meratifikasi Undang-Undang Konvensi terkait anti penyiksaan melalui Undang-Undang 5 tahun 98. Dan tentu saja dampak dari ratifikasi tersebut, Indonesia sebagai pihak pasti harus melakukan upaya-upaya signifikan. Sayangnya sampai hari ini optional protokol yang merupakan aturan teknis setidaknya seperti itu sampai hari ini belum kemudian kita adopsi atau kita ratifikasi. Dan tentu saja bersama saya hari ini hadir perwakilan dari 5 lembaga lainnya. Jadi kerjasama untuk pencegahan penyiksaan ini merupakan nama lain sebenarnya dari NPM. Tapi NPM kita nggak bisa lakukan national protection ya, terkait anti penyiksaan itu belum bisa kita lakukan karena berbagai hal. Maka 5 lembaga, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman, LPSK, lalu kemudian KPAI, dan terakhir adalah anggota baru kita, Komisi Nasional Disabilitas KND, yang bergabung dalam KUPP sebagai National Human Rights, yang kemudian ikut menginisiasi juga terkait kerja-kerja untuk KUPP ke depan. Nah, sebelum nanti saya mempersilahkan kolega-kolega saya untuk kemudian membaca preskon kita, saya memperkenalkan diri. Saya Putu Elvina dari Komnas HAM. Di sebelah kanan saya Ibu Susili Mutias dari LPSK, lalu di sebelah kanan lagi Ibu Fatimah Asri dari Komisi Nasional Disabilitas. Sebelah kiri saya Ibu Mariana Amiruddin, sebelah Ibu Mariana Pak James Lee Huta Barat dari ORI, dan di ujung adalah Ibu Dian Sasmita dari KPAI. Jadi kita akan mendengar ya satu persatu terkait apa yang menjadi komitmen dari 6 lembaga yang tergabung dalam KUPP ya, kerjasama untuk pencegahan penyiksaan dalam rangka memperingati Hari Anti Penyiksaan Internasional. Saya mempersilahkan dulu dengan ke Kakak Mariana. Terima kasih Bu Putu. Saya mewakili Komnas Perempuan. Hidup tanpa penyiksaan adalah hak asasi. Setiap 26 Juli sejak 1988, masyarakat internasional merayakan Hari Internasional Menentang Penyiksaan. Tepat seperempat abad yang lalu, Indonesia menyatakan komitmennya secara internasional untuk menghapus tindak penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi dan semena-mena lainnya. Saya persilakan ke Pak James Lee. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Ombudsman Republik Indonesia, dan Komisi Nasional Disabilitas.
yang tergabung dalam Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan atau KUPP. Prihatin dan peduli pada korban-korban penyiksaan dan perbuatan tak manusiawi dan semena-mena lainnya yang terus terjadi di era reformasi ini. Berbagai pengaduan langsung, temuan penelitian KUPP, dan temuan tim pemantauan KUPP saat visitasi, serta pemberitaan luas media massa menunjukkan bahwa praktek perbuatan kejam semena-mena, termasuk penyiksaan dan kekerasan seksual, banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum atau yang berkaitan dengannya. KUPP mengapresiasi keterbukaan dan transparansi dari berbagai instansi yang berwenang dalam upaya-upaya melakukan perbaikan substansial untuk mencegah dan menghindari berulangnya tindakan yang bertentangan dengan kehidupan yang berkeadaban dan dikutuk oleh masyarakat internasional tersebut. KUPP juga mengajak masyarakat sipil untuk bersama-sama mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menghentikan praktik tersebut, termasuk yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat atas nama tradisi, budaya, bahkan agama untuk hidup bersama tanpa penyiksaan. KUPP yang telah diinisiasi sejak tahun 2016 berkomitmen untuk mencegah penyiksaan dengan berbagai kegiatan seperti pemantauan lapas hutan, kantor kepolisian, rudenim, dan rumah aman bagi pengungsi, riset, pengembangan kesadaran publik, maupun peningkatan kapasitas pejabat pemerintah, serta melakukan dialog konstruktif dengan berbagai kementerian dan lembaga. Dimotori oleh Komnas Perempuan, KUPP bekerjasama dengan sejumlah lembaga masyarakat sipil juga tengah menyiapkan laporan berkaitan dengan 25 tahun pelaksanaan Konvensi menentang penyiksaan, termasuk akan melakukan dengar keterangan umum bagi korban dan pendamping korban penyiksaan atau perbuatan kejam semena-mena lainnya, serta melakukan kampanye menghentikan tindak penyiksaan dengan tema Stop Penyiksaan, Kenali dan Cegah Penyiksaan. Ya, sudah. KUPP mendorong lahirnya mekanisme pencegahan penyiksaan di Indonesia, termasuk dengan meratifikasi protokol opsional dari Konvensi Menentang Penyiksaan, Penghukuman, dan Perlakuan Kejam atau tidak manusiawi lainnya, CAT. Ratifikasi protokol opsional ini akan memperkuat mekanisme nasional untuk pencegahan penyiksaan sekaligus meneguhkan komitmen negara bagi pemenuhan hak konstitusional untuk bebas dari penyiksaan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. KUPP juga hendak mengingatkan pemerintah untuk membuat laporan periodik pelaksanaan konvensi CAT yang tertunda sejak tahun 2012. Untuk diketahui, laporan Indonesia terakhir di tahun 2008. Jakarta, 26 Juli 2023. Kerjasama untuk pencegahan penyiksaan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Disabilitas. Terima kasih. Baik, pembacaan tadi oleh Ibu Fatimah atau Bu Aci ya, itu merupakan rangkaian dari sikap kami dari KUPP dalam rangka memperingati Hari Anti Penyiksaan. Dan selain hari ini kita kompres, kita besok juga akan melakukan diskusi publik untuk memperingati Hari Anti Penyiksaan dengan tema memerangi penyiksaan dan tantangan pelaksanaan undang-undang terkait kekerasan seksual. Jadi mohon nanti bisa hadir besok secara daring maupun luring
Dan tentu saja karena kita sudah hadir berenam di sini, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan kepada kami oleh teman-teman media. Kami persilakan. Kami persilakan Mas Mbak sekalian yang bergabung secara luring terlebih dahulu, ada pertanyaan? Atau mungkin tanggapan, silakan Mas menyebutkan nama dan asal medianya. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya Gita Irawan dari tribunnews.com. Saya mau tanya sebenarnya kondisi yang eksis saat ini, kalau dari teman-teman itu melihat penyiksaan atau praktik-praktik penyiksaan itu seperti apa? Apakah ada kecenderungan untuk berkurang atau justru naik atau seperti apa? Apa tidak semakin sulit dideteksi atau seperti apa? Dan kemudian kan tadi memang ada opsional protokol yang memang belum diratifikasi ya. Itu teman-teman sendiri apakah juga sudah melakukan dialog atau apa bahasanya? Mungkin mediasi gitu dengan pemerintah atau DPR atau pengambil kebijakan lain terkait untuk pengesahan itu sendiri. Mungkin itu dulu. Selain dari Tribun ada yang lain? Saya Cindy dari Kompas.com. Mungkin ada kaitannya pertanyaan saya walaupun agak jauh soal penghancuran dari rumah gedung di PD Aceh. Itu kan itu salah satu monumen penyiksaan gitu yang terjadi gitu. Mungkin bisa diberikan sikap terkait penghancuran monumen penyiksaan yang ada di PD. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada satu lagi mungkin? Cukup dulu. Baik, terima kasih. Kita dulu ya mungkin ya. Nah, saya harus flashback ke belakang terkait apa yang sudah dilakukan oleh KUPP ya. Bahwa sebelumnya KUPP sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan maupun advokasi untuk memastikan pemerintah segera meratifikasi opsional protokol tersebut. Komunikasi ini kita sudah lakukan berkali-kali, baik itu kepada pemerintah maupun kemudian secara sektoral, misalnya ke Kemenlu, Kementerian Hukum dan HAM, lalu kemudian juga kita melakukan pembicaraan dengan Kapolri. Nah, tentu saja selain kita melakukan advokasi dan diskusi atau dialog konstruktif, bahasa kami, dialog konstruktif itu bagaimana kemudian secara halus kita mendorong pemerintah pusat ya untuk segera meratifikasi, termasuk ke DPR. Dengan ahli DPR kita juga sudah melakukan pertemuan-pertemuan dalam rangka advokasi tersebut. Memang tidak mudah untuk negara RI ya meratifikasi optional protokol, karena pada saat itu diratifikasi atau optional protokol CAT itu diratifikasi, maka ada sejumlah substansi yang setidaknya harus dilakukan atau Indonesia setidaknya harus menerima beberapa substansi. Salah satunya adalah kunjungan-kunjungan dari pihak luar ke tempat-tempat di mana ditahan ya, di mana masyarakat atau kemudian para pelanggar hukum kemudian ditahan. Artinya pihak luar, pihak eksternal ya, komite CAT itu dapat melakukan kunjungan kepada rumah tahanan, lapas dan tempat-tempat detensi Indonesia. Nah, konsekuensi itu tentu mungkin menjadi pertimbangan dari Indonesia, tapi kami berpikir bahwa hal-hal seperti itu bisa kemudian diperbincangkan sehingga harapan kita kondisi yang lebih baik terhadap tahanan, serupa tahanan maupun kemudian tempat-tempat seperti rumah sakit jiwa dan rehabilitasi itu akan memberikan kesempatan untuk membuka lebih baik ya terkait bagaimana pelayanan dan pemenuhan hak, selain kemudian kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh negara. Jadi itu sudah kita lakukan. Nanti ke depan juga kita berencana ya Bu Mariana untuk melakukan dialog kelanjutannya. Artinya kalau kemarin mungkin belum berhasil, maka kami akan terus melakukan upaya membangun dialog konstruktif tersebut. Itu upaya dan ikhtiar kita untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, nanti mungkin akan dilengkapi oleh teman-teman yang lain sesuai dengan mandatnya dalam KUPP.
Kalau Komnas HAM melihat ini, kenapa kemudian kita menjadi sesuatu yang penting untuk pencegahan penyiksaan? Karena memang laporan terkait ruang di mana tahanan atau serta tahanan itu cukup tinggi terkait pelanggaran-pelanggarannya hak asasi. 2021 misalnya Komnas HAM mencatat ada 808 aduan dan meningkat di 2022 menjadi 966 aduan. Jadi total sekitar 1.700 aduan yang terkait erat dengan penyiksaan, baik itu dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun kemudian aparat negara lainnya. Memang laporan tertinggi memang masih didominasi oleh laporan terkait aparat penegak hukum dari Polri, dan tentu saja ini menjadi perhatian kami semua di sini, bagaimana upaya dialog tadi bisa kemudian kita bangun. Dan tentu saja kalau kita bicara tentang Polri, memang masih banyak terkait masalah-masalah penanganan prosedural ya, atau tidak sesuai dengan prosedur atau tidak profesionalis, sehingga ini menimbulkan ya tadi rentan penyiksaan dan perlakuan kejam tidak manusiawi lainnya. Jadi itu mungkin dari Komnas HAM terkait rumah gedong yang besok adalah kick off ya. Memang kami menyesalkan terkait bagaimana diratakan semua kenangan-kenangan terkait tragedi rumah gedong tersebut. Tentu kami melihat bahwa pemerintah daerah tidak cukup memiliki sensitivitas ya terhadap kasus-kasus yang menjadi dugaan pelanggaran berat oleh Komnas HAM. Jadi kita sangat prihatin terhadap kebijakan sepihak tersebut. Dan kita berharap tentu rumah gedung itu sebenarnya menjadi memorialisasi terhadap pernah terjadinya pelanggaran HAM di tanah Aceh. Jadi itu yang mungkin kami bisa sampaikan dalam kesempatan yang terbatas. Silakan ke kamera. Terima kasih Ibu Putu. Ya, untuk pertanyaan pertama, seberapa banyak penyiksaan ya yang terjadi sampai hari ini sejak adanya KUPP, ini sangat tergantung dengan proses-proses kunjungan kita ya ke berbagai tempat yang disebut sebagai tercerabutnya kemerdekaan seseorang, ke tempat-tempat tahanan dan serupa tahanan. Tapi ada beberapa wacana juga yang sekarang berkembang tentang penyiksaan yang tidak lepas dari unsur-unsur penyiksaan di dalam konvensi anti penyiksaan. Di antaranya adalah penyiksaan seksual misalnya, yang juga belum ada kunjungan-kunjungan, melainkan lebih kepada penerimaan laporan. Dalam beberapa kasus terhadap perempuan, penyiksaan itu ternyata ada dan sudah didokumentasikan oleh Komnas Perempuan. Lalu muncul juga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, nomornya 2 semua itu sakral ya. Jadi sebetulnya kalau ditanya seberapa banyak, sangat banyak, dan yang penting menjadi misi kita di KUPP ini adalah bagaimana kesadaran atas tindakan penyiksaan itu bisa dipahami oleh para penyelenggara negara. Dan karena itu kami menyampaikannya dengan cara dialog konstruktif supaya substansi dari anti penyiksaan di kalangan penyelenggara negara itu bisa dilihat sebagai sesuatu yang harus dicegah. Jadi kami lebih misinya pada pencegahan dan kunjungan, dan mungkin itu akan kita lihat hasilnya. Hasilnya untuk sementara adalah ketika kami kunjungan, mereka ini, para penyelenggara ini, terutama di tempat-tempat tahanan dan serupa tahanan, itu biasa ada bocor-bocor sedikit. Itu reaksi mereka adalah para penyelenggara negara ini meminta untuk diberikan pelatihan, karena mereka jadi khawatir mereka menjadi pelaku penyiksaan. Jadi mereka semua meminta kita untuk memberikan bekal dan wawasan seperti apa sebetulnya cara-cara yang tidak melanggar penyiksaan dan lain sebagainya. Dan itu adalah kabar baik buat kami dari sisi pencegahan. Nah, mengenai rumah gedung di Aceh, sebetulnya ini adalah kewenangan Komnas HAM,
Tapi Komnas Perempuan karena lahir dari pelanggaran HAM berat atau kejahatan kemanusiaan juga perlu untuk menyatakan bahwa dengan tanda kutip dirusaknya rumah gedung itu artinya dia akan menghilangkan bukti terjadinya penyiksaan di tempat tersebut sebagai bagian dari pelanggaran HAM berat, dan itu artinya bila negara ini berniat untuk membuat pengadilan HAM, bukti-bukti itu sudah tidak ada. Artinya bahwa itu adalah tindakan kejahatan tanda kutip terhadap usaha kita untuk mengungkapkan kebenaran. Saya rasa itu. Saya persilakan pertanyaan saya dari Ombudsman. Terima kasih, saya akan menambahkan sedikit. Jadi saya mulai dari konsekuensi dulu ya. Jadi opsional atau OPCAT itu kalau diratifikasi itu merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Artinya butuh waktu. Disitulah letaknya KUPP ini memang membuat program yang tidak jangka pendek. Jadi berkesinambungan dan memang berkesinambungan dan jangka panjang. Pertama, kalau konsekuensi saya melihat dari tiga hal ya. Tiga hal, apapun ratifikasi, konsekuensi paling minimum adalah dalam tiga hal. Yang pertama adalah people atau orangnya sendiri. Ini yang kita lakukan. Jadi secara proaktif KUPP sudah mempersiapkan beberapa konsekuensi kalau OPCAT itu dijadikan. Sebagai contoh, kita memberikan pelatihan waktu kepada kepolisian bagaimana di dalam penyidikan gitu kan, dalam pendidikan, sehingga ada yang sistemnya yang lebih manusiawi. Jadi waktu itu sampai ada pelatihan khusus mereka. Waktu itu ada di Aceh, ada di Medan ya, dari beberapa tempat Jumpan dan lain-lain. Jadi itu yang pertama, manusianya memang dipersiapkan. Jadi percuma juga kita langsung diketok gitu kan, ratifikasi tanpa dipersiapkan. Ini KUPP di situ keunggulannya. Jadi kita tidak mengajar masalah undang-undangnya aja dulu, tetapi dipersiapkan aparatnya. Yang itu yang pertama. Yang kedua, dari segi people, prosesnya baru tata kelolanya. Jadi tata kelolanya dipersiapkan sedemikian dan nanti recording stop. ya. Jadi dari proses atau tata kelola atau kebijakan yang tadi, jadi itu memang ada aspek politisnya. Seperti tadi, konsekuensi dari kita ratifikasi OPCAT tadi, kalau kita lihat dari segi kebijakan atau prosesnya tadi, tata kelolanya, kita akan terbuka untuk seluruh dunia bisa memantau dan lain-lain. Itu yang ketiga adalah dari segi teknologi dan sarana prasarana. Teknologinya harus kita siapkan. Kalau misalnya kita sekarang kita ratifikasi secara teknologi, ya kita semua proses kita harus transparan. Artinya ya kita harus di lapas, di rutan, demikian juga di kepolisian, itu semua proses untuk penyidikan itu memang harus bisa dilihat oleh masyarakat. Sekarang kan nggak bisa. Jadi ini yang membuat jadi di dalam sarana prasarana dan teknologinya memang harus disiapkan termasuk orang-orang. Kita kalau di Ombudsman kita punya dua tugas pokok. Pertama adalah laporan masyarakat, menyelesaikan laporan masyarakat. Yang dua, pencegahan. Tadi sudah sampaikan pencegahannya kita sudah lakukan. Kita laporan masyarakat juga secara Ombudsman yang berkaitan dengan KUPP juga sudah kita selesaikan. Banyak juga hal-hal yang pelanggaran-pelanggaran di zaman dulu yang dilaporkan juga ke kita mengenai penyiksaan ini. Nah, itu kira-kira dari Ombudsman. Jadi Ombudsman di dalam KUPP tadi kita lihat bagaimana konsekuensi. Mengenai yang tadi yang di Aceh, kita memang sangat prihatin dengan hal tersebut. Nanti dengan
wewenang kita sebagai bisa sidak dan lain-lain, nanti orang-orang kita secara ombudsman ya, bukan KUPP, nanti ngikut-ngikut di sana. Artinya kita, tapi ini dalam koridor KUPP, kita apa yang telah kita sampaikan hari ini kita akan ikuti, karena dari ke-6 lembaga sekarang ya, ke-6 lembaga sudah menindaklanjuti. Kira-kira gitu kalau dari ombudsman. Terima kasih. Sudah banyak sebenarnya disampaikan oleh Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman juga. Saya hanya menambahi, kebetulan saya dari KPAI. Jadi kalau praktek penyiksaan atau penghukuman yang kejam bagi anak itu masih ada. Untuk itu kami di KPAI sangat mendukung sekali supaya pemerintah Indonesia dapat segera meratifikasi optional protokol, karena dengan meratifikasi itu menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah Indonesia untuk melindungi hak-hak anak Indonesia. Kalau anak-anak terlindungi saat ini, terbebas dari penyiksaan, penghukuman yang kejam di ruang manapun, tidak sebatas di ruang penahanan, tapi mungkin di lembaga pendidikan atau di institusi-institusi lainnya, atau institusi pengasuhan alternatif, itu menjamin anak-anak kita bisa tumbuh menjadi generasi yang lebih berkualitas, dan dampaknya itu sangat panjang. Indonesia Emas bukan lagi menjadi jargon, tapi bisa jadi kenyataan. Tapi kalau anak-anak kita masih tumbuh di lingkungan yang punya kerentanan terjadi kekerasan, Indonesia Emas itu hanya kata-kata saja. Jadi pemerintah Indonesia perlu serius untuk menindaklanjuti optional protokol ini. Saya lanjutkan saja. Sebenarnya sudah banyak diuraikan tadi dari KPAI, dari Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan dari Ombudsman. Dari perspektif LPSK bahwa memang kondisi praktik-praktik penyiksaan masih ada. Dengan terbukti LPSK itu masih menerima permohonan perlindungan dari korban maupun keluarga korban terkait dengan kasus-kasus penyiksaan. Yang sayangnya dalam hal ini sampai detik ini masih menggunakan penegakan hukumnya ya, maksud saya penegakan hukumnya masih menggunakan pasal-pasal dalam KUHP terkait dengan penganiayaan, karena sebelumnya memang belum ada pengaturan di dalam KUHP kita tentang penyiksaan. Nah, dengan KUHP baru semoga nanti ada pasal-pasal yang sudah ada pasal penyiksaan ini bisa diimplementasikan terkait dengan praktik-praktik penyiksaan. Dan hal baru yang kami temui bahwa ternyata dengan keterbukaan informasi yang sangat meluas, yang makin meluas, termasuk dengan media sosial dan sebagainya, ada beberapa kasus yang kami dapatkan informasinya dari masyarakat luas, karena ada pemberitaan yang sekarang ini makin luas dengan media sosial, dengan pemberitaan dari teman-teman media dan sebagainya. Kalau dulu sangat tertutup dan mungkin susah kita mencari informasinya dan menemui korbannya ya, saksi dan korbannya. Tapi saat ini ada perkembangan baru bahwa dengan adanya keterbukaan informasi dan media sosial itu sangat membantu kita semua, kami berenam ini untuk memantau kasus-kasus penyiksaan yang terjadi di Indonesia. Iya. Kalau dari Komisi Nasional Disabilitas dalam hal ini ketika harus memandang penyiksaan dalam perspektif disabilitas ya, tentu saja KND sangat mendorong pemerintah kita meratifikasi ODCAT untuk lebih menajamkan, bukan hanya tidak hanya selesai di ratifikasi CRPD saja, karena faktanya teman-teman disabilitas itu banyak sekali yang mengalami penyiksaan. Nah, ini disebabkan selain stigma, juga memang edukasi masyarakat terhadap siapa penyandang disabilitas, bagaimana penyandang disabilitas juga masih belum paham. Artinya, ketika kemudian ini dimasifkan, ya, kita harus sama-sama membangun. Tidak hanya masyarakat saja, kami pun ya yang ada di Komisi Nasional, alhamdulillah bersama teman-teman dari lembaga HAM yang lainnya, kami pun meningkatkan kapasitas diri dalam memahami apa itu yang dimaksud dengan penyiksaan, begitu ya. Waktu pelatihan kami di Bogor kemarin,
kami mengundang tim dari komite CAP gitu. Dari sana ketika kita bisa satu visi memahami itu dan penyiksaan, advokasi ini bisa dilakukan bersama-sama. Jadi alhamdulillah saya berterima kasih ini terus KND diajak gabung di KUPP. Selanjutnya kita hanya bagaimana kemudian membuat mekanisme ataupun strategi komunikasi yang asertif, yang kondusif kepada pemerintah, kalau dalam bahasanya Ibu Putu lebih mesra gitu ya, lebih untuk mendorong pemerintah, karena ketika OPCAT ini diratifikasi, kita akan yakin akan ada sebuah kepatuhan terhadap konvensi yang ditandatangani, sehingga nanti diharapkan akan ada perubahan untuk pencegahan penyiksaan ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baiklah, satu pertanyaan lagi, silakan Mbak. Ya, terima kasih Mbak. Perkenalkan saya Putu Indah dari Antara. Ya, izin bertanya terkait dengan Ponpes Al Zaitun, itu apakah dari masing-masing lembaga sudah mendapatkan laporan? Apalagi mengingat itu kan salah satu bentuk dari mereka mengekspresikan hak beragama. Apakah dari Komnas HAM atau dari masing-masing lembaga ada pernyataan terkait Ponpes tersebut? Terima kasih. Baik, sudah prosesnya di laporan. Siapa duluan nih yang mau jawab? Silakan. Dalam konteks disabilitas belum ada dengan dalam konteks kebebasan. Oke. Saya minta tolong, apakah pemimpinnya sudah betul-betul ditangkap dengan pasal? Berarti belum ditangkap kan? Nah, itu media masalahnya statementnya ditangkap. Jadi kita klarifikasi dulu ya. Diberikan keterangan ya, kebebasan. Kalau kita karena isunya adalah anti penyiksaan, yang terpenting adalah ketika seseorang dianggap sebagai kemungkinan dia adalah tersangka dalam isu apapun, jangan lupa bahwa mereka memiliki hak perlindungan atau pembelaan diri. Misalnya hak untuk didampingi oleh pengacara, hak untuk tidak ditangkap dengan semena-mena. Dalam proses penangkapan, pengambilan keterangan, BAP dan segala macam, itu semua ada cara-caranya yang tidak menyiksa, tidak melakukan penyiksaan, dan itu harus dipatuhi. Yang terpenting itu mengenai tema apapun sebetulnya ya, mengenai soal kebebasan beragama dan berkeyakinan, itu kita mungkin belum mendalami ya sampai sejauh mana itu dilakukan. Soal itu isu yang ada katakan dengan isu perempuan di situ. Ada eksploitasi seksual. Apakah dari Komnas Perempuan? Iya. Gitu. Kita belum pernah menerima laporan, tapi kita memantau media karena tidak hanya 1-2 kekerasan seksual di lembaga pendidikan ya, tidak hanya di pesantren juga, banyak juga di tempat-tempat yang tertutup ya, seperti mungkin di panti jompo atau di panti asuhan ya kan, atau asrama perempuan. Semua itu harus melalui klarifikasi dulu. Tapi bahwa fenomena itu terjadi di tempat-tempat lembaga pendidikan itu biasanya ada. Karena itu kita harus membuka untuk pengaduan. Baik, terkait Ponpes ya, saya tidak bisa menjawab karena ini bicara tentang KUPP. KUPP itu memang tidak pendekatannya kasus. Kasus itu akan kembali kepada mandat dari masing-masing lembaga, ya. Dan yang kedua adalah memang saya harus cek dulu ke bidang pengaduan Komnas HAM apakah menerima, tapi tidak dalam kapasitas saya di KUPP ini untuk menjawab kasus tersebut. Terima kasih. Bu, dari Komnas HAM sendiri kan melihat ini kan ada tindakan persekusi juga di Al Zaitun di sana. Ada gejolak kalau Kasus itu kan? Iya. ada gangguan kebebasan beragama yang
dianut sama teman-teman di Al-Zaitun sana oleh warga sekitar dan juga ormas-ormas yang ada yang dilegalkan di negara ini. Mungkin ada sikap dari Komnas HAM untuk memperlihatkan sebenarnya ada kebebasan beragama yang harus dihormati gitu. Baik, karena itu kasus maka penanganannya di Komnas HAM pertama adalah melalui jalur pengaduan ke Komnas HAM akan ditindaklanjuti. Sesudah itu kita juga bisa melakukan pemantauan terkait laporan ataupun tidak ada laporan tapi ada dugaan. Tapi saya tidak bisa menjawab lebih panjang dari itu karena pasti akan bicara tentang manajemen kasus dan lain sebagainya. KUPP ini memang berbeda dengan mandat masing-masing lembaga. Misalnya kalau KUPP kita bicara tentang bagaimana membangun dialog konstruktif, bagaimana kita memberikan masukan dan saran advokasi, termasuk kemudian pembangunan peningkatan kapasitas, itu KUPP. Jadi kita memiliki semacam tagline ya, no naming, no shaming. Artinya kami tidak bisa menyebut nama misalnya aparat dan lain sebagainya. Dalam konteks KUPP itu harus dilakukan dengan persetujuan bersama. Kami sepakat berenang tidak terlibat langsung dalam penyelesaian kasus. Kasus dikembalikan kepada mandat masing-masing institusi. Jadi kami memang tidak bisa berkomentar banyak terkait kasus-kasus yang teman-teman tanyakan. Ya, tapi kalau kemudian ada dugaan nanti pasti kita akan turun dalam konteks mandat Komnas HAM maupun mandat ORI, Komnas Perempuan, LPSK, KPAI dan KMT. Gitu ya.